monitor juga tertera dia 10 cm. Coba sekarang kita geser ke belakang, apakah dia akan naik 11 cm, 12 cm, ya, 16 cm, ya, 15 cm, ya, 15 cm. Kita hitung 5 cm, 10 cm, 15 cm. Dan di serial monitor juga tertera 15 cm. Jadi untuk percobaan ini kita sukses ya. Kita majukan lagi dia sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali di channel tutorial apa saja bersama saya Marsudi ST. Mudah-mudahan kalian tidak bosan melihat wajah saya ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Arduino beserta cara menggunakan untuk program yang sederhana, maka pada kesempatan ini kita akan membahas satu sensor ya, satu sensor yang kita akan gabungkan nanti dengan Arduino. Sensor apakah dia? Ini dia, sensornya adalah sensor jarak atau sensor ultrasonik ya. Oke, nanti di video ini kita akan belajar bagaimana kita mempekerjakan sebuah sensor jarak, bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana kita menggabungkannya dengan Arduino, bagaimana Arduino bisa membaca jarak kemudian menampilkannya, dan seterusnya ya. Nanti juga akan disertai dengan perhitungan-perhitungan sederhana tentang bagaimana kita bisa menghitung jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita pada TKP. Baik, langsung saja kita persiapkan alat-alat yang kita gunakan dalam eksperimen kali ini. Yang pertama yang jelas adalah Arduino Uno, yaitu Arduino 1000 umat yang memberikan kemudahan. Ada beberapa pin nanti kita gunakan. Kemudian yang kedua tentunya adalah sensor jarak, dimana sensor jarak ini nanti akan mendeteksi jarak ya, tentu saja lah namanya sensor jarak ya, mendeteksi jarak. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Kemudian ada ini project board ya, yang akan kita gunakan untuk merangkai nanti. Kemudian beberapa kabel, oke, kabel jumper. Oke, untuk Arduino Uno saya sudah menjelaskan di video yang lain, mungkin silahkan dicek di link yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan ini adalah sensor jarak ya. Sensor jarak ini bekerja berdasarkan pantulan gelombang ultrasonik ya. Nah, ini kerjanya mirip dengan radar yang digunakan oleh sistem penerbangan, yaitu radio detecting and ringing ya. Cara kerjanya sama ya. Jadi di sensor ini ada dua buah speaker ultrasonik. Yang pertama sebagai pemancar ultrasonik, dan yang kedua ini adalah sebagai penerima ultrasonik. Jadi cara kerjanya adalah di pemancar ini akan memancarkan gelombang elektronik ultrasonik ya nanti. Kemudian dia akan memancar, kemudian mengenai suatu objek dia akan mantul dan kembali lagi ke penerima. Nah, waktu yang digunakan untuk memancar kemudian memantul ini akan ketemu waktu yang dibutuhkan ya. Dan kita tahu jarak cepat rambat bunyi di dalam udara itu kita sudah tahu ya, 343 meter per detik. Kemudian waktunya juga akan diketahui dengan pantulan ini berapa lamanya mantul, maka kita akan tahu jarak antara sensor ini ke benda yang memantulkan tadi. Begitu cara kerja secara umumnya. Di sensor ultrasonik ini ada 4 pin ya, 4 pin. Yang pin 2 pin sebagai power yaitu VCC dan ground. Kemudian ada menyisakan 2 lagi pin yaitu pin trigger dan echo ya. Ya, nanti pada secara umum adalah
trigger ini akan kita kasih pulsa tegangan 5 volt selama 10 milisecond. Kemudian kita deteksi di echonya ini mantulnya setelah berapa milidetik atau berapa mikrodetik. Oke, lebih jelas saya akan terangkan di papan tulis ini. Tadi kita di sensor itu kan ada begini ya, ada sensor, ada 2 buah pin, yaitu pin trigger ya, dan pin echo dan pin trigger. Bagaimana penggambarannya? Ini ada diagram waktunya. Kita coba bikin sebuah grafik begini ya. Kemudian di sini ini adalah pin trigger. Kemudian di sini status logika dari pin echo. Nah, seperti yang sudah diterangkan di awal, bahwasanya kita memberikan tegangan pulsa selama 10 milidetik ya. Ini kan 0, kemudian dikasih pulsa selama 10 ya milisecond ya, 10 milisecond. Oke, ini mohon maaf, bukan 10 milisecond tetapi 10 mikro ya, 10 mikrosecond. Oke, ini 10 mikrosecond. Nah, kemudian begitu pulsa di kaki trigger ini turun dari 5 volt turun menjadi 0 volt, atau berubah dari 1 ke 0, maka di pin echo ini dia akan kemudian naik ya, dari 0 menuju ke 5 volt atau tinggi. Nah, ini kemudian dia terus tinggi, terus sampai kapan dia tinggi? Yaitu sampai dengan si echo ini akan menerima pantulan ya, sehingga kita bisa menghitung waktu yang dibutuhkan untuk signal pergi dan pulang. Itu bisa kita lihat dari seberapa lama pin echo ini berlogika 1 ya. Karena begini, kalau ini kan seperti inilah kurang lebih ya. Ini pemancar ya, kemudian ini penerima, dia memancarkan begitu ya kan, kemudian ketemu benda, dia akan balik ke sini. Oke. Nah, maka akan diketahui waktunya ini berapa lama. Nah, ini selama signal berjalan dari pemancar menuju ke benda kemudian memantul ini, maka logikanya echo ini masih bernilai 1. Nah, dia akan bernilai 0 ketika kemudian menerima si echo ini, penerima ultrasonik ini menerima signal pantulan. Nah, maka waktunya akan diketahui T di sini ya, T dalam mikrodetik ya. Kecepatan cepat rambat bunyi di udara diketahui ya kan. Kemudian waktu yang dipakai untuk merambat diketahui, maka tentunya jaraknya pasti bisa dicari. Itu saja kurang lebih cara kerjanya. Oke, coba kita akan menggunakan hitung-hitungan matematika sederhana ya. Kita tahu cepat rambat bunyi di udara itu adalah V sama dengan 343 meter per detik ya. Kita semua sudah tahu ini. Kalau tidak tahu silakan cari di literatur, di buku-buku SMA, atau kalau tidak di Google aja banyak ini. Kemudian kita akan merubah ini, kecepatan ini dari meter per detik menjadi sentimeter per mikrodetik, karena satuan yang dibutuhkan atau jarak yang bisa ditempuh itu tidak mungkin panjang. Oke, maka satuan dari waktu nanti pasti mikrodetik. Maka akan kita rubah kecepatan rambat bunyi ini dari meter per detik menjadi sentimeter per mikrodetik ya. Oke, sekarang kita lihat
V sama dengan 343, oke. Meter itu kalau dijadikan cm adalah dikalikan 10 pangkat 2 cm, oke. Dari sampai di sini jelas ya. Kemudian per detik ya, dari detik dirubah menjadi mikrodetik adalah dikalikan 10 pangkat 6 mikrodetik, ya kan, mikrodetik. Oke, jadi kecepatannya sama dengan ini, kita sederhanakan menjadi 343 cm per, ini kita coret ya, ini dari 10,2 dibagi 10,6, ini tinggal 10 pangkat 4 mikrodetik. Ini kalau kita sederhanakan menjadi ya, kecepatannya adalah 343 cm per 10 pangkat 4 mikrodetik. Kalau kita untuk mencari berapa mikrodetik berapa mikrodetik yang dibutuhkan waktu untuk menempuh jarak 1 cm, maka ini kita bagi dengan 343, berarti 1 cm per 10 pangkat 4 dibagi 343. Jadi ruas atas kita bagi 343 dan ruas bawah kita bagi 343, maka ini akan ketemu, tolong nanti dicek di kalkulatornya, akan ketemu 29 mikrodetik. Oke, jadi kecepatannya adalah setiap 29 mikrodetik maka bunyi itu akan menempuh jarak 1 cm. Jadi kalau nanti diketahui berapa mikrodetik, tinggal dibagi saja 29 akan ketemu sekian senti. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Kita coba langsung ke desainnya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan nanti di kolom komentar, silahkan ditulis. Baik, sekarang kita masuk ke desainnya ya. Kita rencanakan kita menggunakan ini apa namanya, Arduino Uno. Kemudian ini ada sensor jarak menggunakan SRHC SR04 ya. Ini ada 4 pin seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pin VCC, pin ground, kemudian pin trigger dan pin ground, pin echo. Sekarang kita hubungkan aja VCC nya menuju ke VCC ya. Kemudian kita hubungkan VCC ke 5 voltnya punyanya ya, punyanya Arduino Uno. Oke, ini seperti ini. Oke, kita ini oke, kemudian kita rubah warnanya merah biar cakep. Kemudian groundnya kita hubungkan ke groundnya Arduino ya, kita hubungkan dengan groundnya Arduino. Oke, biar cakep kita ganti warnanya hitam. Oke, kemudian trigger kita hubungkan dengan A3 ya, kita hubungkan dengan A3 Arduino, ini pin A3 Arduino. Oke, kita ganti warnanya biar cakep, warna oranye ya. Kemudian echo-nya ya, echo-nya kita hubungkan dengan A4. Echo kita hubungkan dengan A4. Oke, kita hubungkan dengan A4. Oke, biar cakep kita kasih warna yang berbeda, warnanya hijau. Oke, nah seperti inilah kurang lebih rangkaian yang akan kita buat nanti. Nah, nanti silakan dicoba sendiri di rumah. Kemudian kita nanti di dalam rancangannya akan ada dikasih buzzer ya, dikasih buzzer, mungkin bisa digunakan untuk apa namanya, sensor mundur mobil ya. Nah, nanti itu adalah penggunaan yang lain. Nah, sekarang kita desain lagi, nanti kita hubungkan pin apa namanya, buzzernya di sini ya, ground di sini dengan A4.
0. Kita cari apakah ada kita punya buzzer di sini ya. Kita cari dulu buzzer ya, buzzer. Oh, ada rupanya. Ini ada buzzer. Ada buzzer, kita tarik ke sini ya. Wow, gede banget buzzernya, bro. Kita hubungkan ini, kita rotasi dulu, bisa tidak kita rotasi, bisa kita ya. Nah, oke, kita hubungkan ya, ini kita hubungkan. Kita hubungkan plusnya buzzer, kita hubungkan dengan A0. Oke. Enggak gini bro, nah, sini aja. Oke, nggak apa-apa, gini aja. A0, warnanya kita ganti dengan biru. Oke, kita luruskan biar bagus. Kemudian groundnya kita hubungkan ke groundnya Arduino. Oke. Kita hubungkan dengan groundnya Arduino. Oke, sudah. Nah, beginilah kurang lebih. Ini rangkaiannya adalah seperti ini. Rangkaiannya kita langsung praktekkan di rangkaian yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita siapkan ini Arduino-nya, ini project board-nya, dan ini sensor pin-nya kita pasang dulu di sini. Sensor pin-nya begini bro, sensor ultrasonic. Kita sering menyebut sensor ping karena ini pertama kali mereknya adalah ping ya. Oke, sekarang kita connect groundnya ke ground ya, groundnya ke groundnya Arduino. Ini ada V-in, ground ya. Kemudian VCC nya kita hubungkan dengan VCC nya Arduino 5 volt. Oke, kemudian triggernya kita hubungkan dengan A3 dan echo kita hubungkan dengan A4. Nah, beginilah kurang lebih. Oke, rangkaian siap kita program. Kita tinggal memasukkan USB nya ke ini ya, seperti ini ya kurang lebih bentuknya ya. Nah, kita hubungkan ke komputer atau PC ya. Oke, seperti ini sudah hidup tapi kondisi kosong, belum diprogram. Sekarang kita lanjut ke programnya. Oke, baik, kita lakukan pemrograman. Ini saya sudah siapkan programnya. Saya akan lebih baik seperti ini supaya lebih menyingkat video, supaya durasinya tidak terlalu lama. Kita sudah siapkan program. Kita definisikan dulu pin-pin yang digunakan. Yang pertama adalah pin buzzer ya. Ini kita rubah menjadi, tadi kita setting di A0 ya. Kita setting di A0. Oke, artinya ketika kita menyebutkan pin buzzer itu artinya kita menyebut A0. Ini adalah aliasi ya, alias lah ya. Oke, kemudian triggernya di A3 dan echo-nya di A4. Artinya kalau kita menyebutkan trigger itu sama dengan kita menyebutkan A3. Ketika kita menyebutkan di dalam program nanti tulisan echo, maka sama dengan kita menyebut dengan A4. Lanjut untuk setup. Jadi setiap pin di dalam Arduino itu harus kita setting dia sebagai input atau output dengan menggunakan instruksi standar dari Arduino IDE atau bahasa C-nya Arduino, yaitu menggunakan pin mode ya. Pin mode itu artinya mode dari pin itu sebagai apa? Pin mode, pin buzzer artinya pin 0 A0 itu sebagai output. Kemudian trigger sebagai output dan echo adalah sebagai input, karena nanti echo itu akan menerima signal ya dari pantulan. Kemudian di sini juga digunakan serial komunikasi dengan PC untuk menunjukkan atau mendisplay nanti hasil pengukurannya. Kita lakukan komunikasi serial dengan terminal yang ada di serial kompot dengan speed atau dengan kecepatan atau bitrate adalah 9600 Mbps ya. BPS ya.
bps bit per second. Kemudian di sini ada program loop, ini nanti kita jelaskan. Ini nanti tempatnya program yang berjalan terus-menerus ya di dalam sebuah program itu. Void loop ini adalah kalau di pemrograman yang lain ini adalah program utamanya gitu. Sedangkan dan sesuai namanya loop itu dia akan mengelup terus, dia nanti akan berputar-putar terus di sini. Kemudian kalau yang void setup ini adalah subroutine atau subprogram standar yang digunakan oleh Arduino IDE, di mana dia hanya dieksekusi sekali dalam setiap running program. Kemudian di sini ada subprogram namanya ukur jarak ya. Ini ada, nanti kita lihat dulu di sini. Kita akan berkutat lebih banyak nanti di sini. Sebelumnya kita lihat di sini ada subprogram buzzer, di mana buzzer ini dia akan membunyikan buzzer selama 50 milidetik bunyi dan 50 milidetik mati. Kemudian berapa kali bunyi dan matinya tergantung dari berapa kali kita inputkan nanti ketika kita memanggil subprogram buzzer ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan subprogram yang merupakan subprogram utama, bukan program utama melainkan subprogram utama, yaitu subprogram yang bertugas untuk mengukur jarak ya, mengukur jarak. Kita mulai dengan pendefinisian nama dari subprogram ya. Float ini adalah tipe dari subprogram ini, nanti luarannya berbentuk apa itu, karena luarannya berbentuk jarak maka kita sebut subprogram ini bertipe float atau bertipe real, bilangan real lah float itu ya. Kemudian kita definisikan variabel duration yang dan jarak masing-masing. Duration bertipe long dan jarak bertipe variabel bertipe float. Ini masing-masing ini mempunyai ciri khas masing-masing. Nanti silakan dilihat di Google aja tipe data float dan tipe data long itu seperti apa, atau nanti di kesempatan yang lain, di video yang lain akan saya jelaskan. Kemudian digital write, ini adalah instruksi standar di dalam bahasa C Arduino yang mengatakan dia harus menuliskan atau memberikan status kepada pin trigger dengan status low atau berstatus high ya. Jadi kalau digital write trigger, low ini artinya trigger dikasih logika 0. Selama berapa lama? Yaitu dikasih delay, jadi dikasih 0 kemudian dikasih delay selama 10 mili second. Ini sebenarnya ini hanya untuk meyakinkan bahwasanya di dalam program ini program ini berjalan dengan situasi atau status pertama dari trigger ini adalah 0 ya. 0 tadi kita sudah jelaskan, dari T sama dengan 0-nya adalah dia masih bernilai 0. Kemudian begitu sudah 0, sudah yakin bahwasanya triggernya bernilai 0, maka kemudian trigger kita kasih pulsa sebanyak 10 microsecond selama 10 microsecond bernilai logika positif ya, atau berlogika tinggi atau 5 volt, kemudian dinolkan. Ini artinya sebenarnya segini ini, satu gini ini ya. Satu gini ini adalah memberikan pulsa selebar 10 mikrosecond kepada kaki trigger. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya begitu kaki trigger dikasih tegangan pulsa selama 10 mikrosecond tinggi, maka ketika kaki trigger ini berubah dari tinggi ke rendah atau akhir dari sebuah pulsa, maka kemudian echo ini langsung bernilai tinggi ya, bernilai high. Kemudian akan dibaca seberapa lama tingginya atau seberapa lama lebar pulsa tingginya itu kita ambil dengan perintah pulse in. Pulse in high ini artinya menghitung berapa lama lebar pulsanya ini dalam ukuran mikro detik ya. Nah, setelah kita tahu berapa lama yang ini, sebenarnya kan
waktu yang dibutuhkan ketika ego ini tinggi, kemudian dia akan menjadi nol ketika dia menerima pantulan. Itu artinya kita sudah bisa menghitung berapa lama yang dibutuhkan waktu, yang dibutuhkan pulsa burst ultrasonik tadi itu dari pemancar ultrasonik kemudian mantul ke benda dan kembali ke penerima ultrasonik. Nah, kita sudah menerima waktunya berapa lama dalam ukuran mikrodetik ya. Seperti yang tadi kita jelaskan di papan tulis tadi, bahwasanya ketika kita sudah mengetahui waktu dalam ukuran mikrodetik, jarak yang ditempuh adalah 20 tadi kecepatan rambat bunyi di udara tadi sudah kita hitung-hitung tadi adalah 1 cm per 29 mikrodetik. Tolong nanti dicek di kalkulatornya, akan ketemu 29 mikrodetik. Oke. Jadi kecepatannya adalah setiap 29 mikrodetik maka bunyi itu akan menempuh jarak 1 cm. Nah, ketika kita sudah mengetahui berapa mikrodetik waktu yang dibutuhkan, maka kita tinggal mencari jaraknya adalah durasi yang terhitung dengan instruksi pulse in ini dibagi 29 ya, itu akan ketemu jarak datang dan jarak pantul, artinya kan 2 kali ya, 2 kali jarak. Nah, jarak sesungguhnya harus masih dibagi menjadi 2, maka akan ketemu jarak ya. Nah, nilai dari perhitungan jarak ini akan dikembalikan ke program utama, yaitu program yang memanggil subprogram ini. Oke, kita sudah bisa mengukur ini ya, sudah bisa mengukur berapa jarak yang yang dihitung oleh sensor. Nah, kemudian jika ini kita paksakan untuk kita upload ya, maka nanti tidak akan ada output apapun tidak ada output apapun dari device yang kita buat ini. Maka kita harus memanggil dulu ya, subprogram tadi itu kita panggil dulu dengan cara seperti ini. Kita membuat variabel begini ya, variabel bentuknya adalah atau tipenya adalah float. Oke. Kemudian nama variabelnya misalkan jaraknya lah ya, jaraknya sama dengan kita panggil subprogram ukur jarak. Cara manggil subprogramnya adalah dengan cara seperti ini, ukur jarak ya, seperti ini. Maka kita sudah mendapatkan nilai dari jaraknya ya. Kemudian jaraknya ini akan kita tampilkan ke dalam terminal serial dengan cara di print ya, dengan cara serial dot print line ya, print line. Siapa yang di print? Yaitu yang di print adalah jaraknya. Yang di print adalah jaraknya. Oke. Kemudian jaraknya. Kemudian kita kasih delay supaya ada waktu untuk mempersiapkan sistem lagi. Bisa kasih delay selama, tidak usah banyak-banyak, misalkan kita kasih delay 300 milidetik ya. Oke, program untuk sementara sudah selesai. Kita coba verifikasi apakah ada kesalahan. Kita klik tanda sebelumnya kita harus setting dulu bahwasanya program ini kita aplikasikan ke Arduino tipe apa. Kita setting dulu Arduino-nya. Ini ada banyak Arduino, kita setting di Arduino Uno untuk meyakinkan ya. Oke, kemudian kompotnya juga sudah kita setting tadi. Oke, kita langsung verify. Kita klik verify seperti ini. Kita tunggu masih mengcompile ya. Nah, dan compiling ini artinya bahwasanya program yang kita buat ini tidak ada kesalahan. Oke, sekarang kita langsung upload ke Arduino-nya. Tadi kita sudah colok Arduino-nya ke USB. Kita tinggal klik tanda panah ini untuk mengupload ke Arduino Uno.
kita upload. Nah, kesalahan seperti ini sering terjadi kalau kita lupa bahwasanya di sini ada COM3-nya masih dipakai untuk komunikasi serial. Kita tutup dulu supaya tidak terjadi error. Kemudian kita ulangi lagi, kita upload. Oke, kita upload. Uploading. Dan selesai. Oke, sekarang kita lihat ini kita kasih jarak 10 cm dan kita lihat di serial monitor apakah dia juga 10 cm. Kita buka dulu serial monitornya dan 9 cm ya, kita hitung coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini mulainya dari sini berarti ya. Mulainya berarti dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 cm, ini kita 10 cm kita hitung, dan di serial monitor juga tertera dia 10 cm. Coba sekarang kita geser ke belakang, apakah dia akan naik 11 cm, 12 cm ya, 16 cm ya, 15 cm ya, 15 cm kita hitung, 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan di serial monitor juga tertera 15 cm. Jadi untuk percobaan ini kita sukses ya. Kita majukan, coba kita majukan lagi dia sampai di sini, maka dia akan mendeteksi 5 cm ya. Kita hitung di sini 1 2 3 4 5 cm. Jadi secara teori dan praktek ini sudah berhasil. Baik, ini nanti akan kita kombinasikan dengan buzzer yang kita akan gunakan untuk untuk sensor mundur dari mobil. Oke, rekan semua, kita sudah belajar tentang sensor jarak dan menggabungkannya dengan Arduino. Kita sudah bisa mengukur jarak. Nah, jangan pergi kemana-mana, jangan pindah channel kemana-mana. Di video-video berikutnya kita akan lebih jauh lagi tentang penggunaan sensor jarak ini yang lebih aplikatif, yang bisa kita buat nanti produk sederhana. Semisal kita membuat sensor mundur sebuah mobil menggunakan sensor jarak ultrasonik ini. Sebelum berpisah, saya ingatkan kembali, mohon bantuannya untuk di like ya, kemudian yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe, kemudian tolong bisa di share dan dicentang tanda belnya ya, karena nanti banyak video-video ke belakang yang akan membahas tentang sensor dan penggunaannya, yang dari sederhana sampai yang canggih. Terima kasih telah menonton dan tetap semangat. I see you rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad.